Selamat pagi Budian serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menceritakan tentang materi teks cerita sejarah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu pertama Aurelia Ramli, absen 4, Dimas Satrio, absen 9, saya Clara Kendra, absen 21, Stefani Febriani, absen 29, dan juga Timothy Bagaskara, absen 32. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Dalam poin A, menentukan informasi penting dalam teks sejarah, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Kedua, ciri-ciri teks sejarah. Ketiga, jenis-jenis teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Teks sejarah berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang mengandung unsur rekaan, seperti mitos, asal-usul negeri, dan mitos alegori. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang A, menampilkan latar masa lalu. Yang B, disajikan secara kronologis. Yang C, berbentuk teks cerita ulang. Yang D, sering menggunakan konjungsi temporale. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiktif, dengan latar cerita berupa fakta. Yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yakni teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks sejarah fiksi. Yang pertama itu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada. Itu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja, dalam penulisannya, teks sejarah ini disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut makin menarik dibaca. Yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Lalu yang keempat, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi yang pertama itu ada informasi dalam teks cerita ataupun novel sejarah. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Berikut langkah-langkah menemukan informasi penting teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu yang kedua ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita sejarah. Sementara itu, unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar, seperti keadaan masyarakat waktu itu dan unsur sosial waktu peristiwa sejarah terjadi. Kemudian bagian B yaitu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang kedua ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga ada keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Dan yang keempat ada konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Yang pertama dalam menentukan nilai dalam teks cerita sejarah dapat 4, yaitu yang pertama membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama.
Yang kedua ada menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga ada menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang keempat ada menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu nilai-nilai moral dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nilai moral dapat ditemukan pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang kedua ada nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Dan yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contoh nilai dalam teks sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan ajaran baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Dan yang keempat, konversi nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah satu teks ke dalam bentuk atau jenis teks lain tanpa mengubah isi pokok teks. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan. Setelah mengetahui struktur pokok, isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Kemudian, susunan teks tersebut sesuai dengan struktur teks yang tepat. Bagian C, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Terdapat 3 kebahasaan. Yang pertama keterangan, kedua kata sifat, ketiga bahasa kias. Kebahasaan dalam teks cerita sejarah memiliki ciri khas tersendiri. Dalam cerita sejarah, penggunaan diksi yang tepat sangat berpengaruh terhadap penyampaian cerita sejarah, agar tidak membosankan bagi pembaca. Berikut ciri kebahasaan dalam teks sejarah. Yang pertama, keterangan. Keterangan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan ke dalam sebuah kalimat. Biasanya digunakan untuk mempertegas tokoh ataupun latar kejadian suatu peristiwa. Keterangan dapat berada di bagian awal, tengah, dan akhir sebuah kalimat, namun tidak dapat berada di antara predikat dan objek. Jenis-jenis keterangan terdapat 8 keterangan. Yang pertama, tempat. Untuk menerangkan suatu tempat kejadian dalam teks, preposisi yang digunakan adalah di, ke, dari, dan di dalam. Kedua, waktu. Untuk menerangkan latar waktu suatu tempat kejadian dalam teks, preposisi yang digunakan adalah pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Ketiga, alat. Untuk menandai alat yang digunakan dalam suatu teks, preposisi yang digunakan adalah dengan. Keempat, tujuan. Untuk menerangkan tujuan dari suatu tindakan dalam teks, preposisi yang digunakan adalah agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. Kelima, cara. Untuk menerangkan cara melakukan sesuatu, preposisi yang digunakan adalah dengan, secara, dan dengan cara. Keenam, penyerta. Untuk menerangkan penyerta dalam suatu kalimat, preposisi yang digunakan adalah dengan, bersama, dan beserta. Ketujuh, perbandingan. Untuk membandingkan dua aspek, preposisi yang digunakan adalah seperti, bagaimana, dan laksana. Yang terakhir, sebab. Untuk menerangkan alasan terjadinya suatu peristiwa, preposisi yang digunakan adalah karena dan sebab. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.
Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Contohnya, sangat rapi atau lebih kecil. Yang ketiga, bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Terdapat dua bentuk bahasa kias, yaitu makna simbolik dan ungkapan. Yang pertama, makna simbolik. Penulis teks cerita sejarah sering menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri di dalamnya. Pembaca dapat mengaitkan simbol-simbol dengan konteks cerita karena makna pada simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa cerita sejarah. Contohnya, menggelengkan kepala sebagai simbol tidak setuju. Yang kedua, ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Contohnya, tinggi hati, yang artinya sombong. D. Menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama ada membuat teks cerita sejarah secara pribadi, dan yang kedua ada menyunting teks cerita sejarah. Satu, membuat teks cerita sejarah secara pribadi. Cerita sejarah dapat ditulis melalui dua langkah, yaitu langkah wawancara dan imajinatif. Berikut langkah-langkah menulis cerita. Bertanya dan menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis, serta membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Dan berikut langkah-langkah menulis teks cerita sejarah dengan cara imajinatif. Menentukan tema sebagai pokok pikiran teks cerita sejarah, menentukan sudut pandang dalam penulisan teks cerita sejarah, menyajikan teks cerita sejarah dengan alur yang menarik, serta menyunting teks cerita sejarah yang telah dibuat. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Sebelum diterbitkan dan dibaca oleh pembaca, buku cerita sejarah harus melalui proses penyuntingan oleh penerbit. Maka buku yang diterbitkan dapat dibaca dengan baik tanpa ditemukan banyak kesalahan. Berikut langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca, serta memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang kita baca. Berikut adalah dokumentasi proses pengerjaan tugas oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Saya Angela Purnomo, absen 2. Saya mau bertanya dong, menurut kalian apa ya perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah? Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya biar kita tampung dulu. Saya Gadis Meselina dari kelompok 5 dengan nomor absen 14 ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan nilai religius dalam sebuah teks sejarah? Saya Elizabeth Inggriani, absen nomor 10 dari kelompok 5, ingin bertanya apa yang dimaksud nilai sosial dalam teks cerita sejarah. Terima kasih.
Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Gladys, yaitu apa yang dimaksud dengan nilai religius dalam sebuah teks sejarah. Nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu atau kutipan atau dalil dari suatu kitab suci dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Salah satu contohnya nilai religius dalam teks sejarah yaitu kutipan dalam biografi B.J. Habibie yang berisi Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Angela tentang perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Teks sejarah itu penjelasan tentang fakta sejarah atau kejadian pada masa lalu. Sedangkan novel sejarah itu penjelasan tentang fakta sejarah, namun dengan tambahan narasi karangan penulisnya. Contohnya, pada suatu novel sejarah, nama tokoh itu tidak nyata atau dibuat kembali. Walaupun referensinya tetap pada peristiwa lampau tersebut, sedangkan teks sejarah, nama tokoh tidak akan diganti. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Elizabeth. Apa yang dimaksud nilai sosial dalam teks cerita sejarah? Nilai sosial merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan suatu hubungan ataupun pergaulan di dalam masyarakat. Apakah sudah terjawab? Terima Sudah. kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Budian dan teman-teman yang telah menonton presentasi kami.